Hai kelas, kali ini saya akan menjelaskan terkait gerund dan to infinitive. Gerund adalah kata kerja yang berakhiran ing. Gerund dapat berfungsi sebagai kata benda di dalam kalimat. Pembentukannya, dia dibentuk dengan kata kerja bentuk dasar, base verb, ditambahkan dengan akhiran ing. Kita ambil contoh kata dance, menari. Lalu kita tambahkan akhiran ing, maka akan menjadi dancing. Contoh kalimatnya adalah I like dancing. Saya suka menari. Kalau kita lihat dari pembentukan kalimatnya, I ini adalah subjek. Lalu like adalah verb, dan dancing di sini dia memiliki posisi sebagai objek. Jadi, gerund ini dapat berfungsi sebagai kata benda atau subjek ataupun objek di dalam kalimat. Nah, berikutnya, sama halnya dengan gerund, to infinitive dia juga bisa berperan sebagai subjek ataupun objek di dalam kalimat. Pembentukan to infinitive ini adalah penambahan to diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Misalnya tadi kita masih menggunakan kata dance. To plus dance menjadi to dance. I like to dance. I, subjek, verb, dan to infinitive ini dia bisa berperan sebagai objek di dalam kalimat. Jadi sama seperti ini ya. Gerund ataupun to infinitive dapat berfungsi sebagai subjek atau objek di dalam kalimat. I like reading. I like to read. Jadi posisinya sama di dalam kalimat. Lalu bagaimana kita membedakan antara gerund yang berakhiran dengan ing, dengan present continuous. Present continuous kan juga menggunakan akhiran ing, ya. Continuous. Dia juga menggunakan kata kerja yang berakhiran ing. Nah, untuk membedakannya kita lihat posisinya. Kalau di sini kita lihat ya, drinking a lot of coffee is unhealthy. Dari kalimat ini, kalau kita lihat yang menjadi kata kerjanya itu adalah is. Yang menjadi kata kerjanya itu adalah is. Berarti drinking di sini dia merupakan gerund. Lalu yang kedua, he is drinking coffee right now. Dia sedang minum kopi sekarang. Kalau dalam kalimat ini yang merupakan kata kerjanya itu adalah is drinking. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau yang di bawah ini adalah progressive form atau continuous verb yang berakhiran dengan ing. Jadi pembentukannya adalah to be diikuti dengan verb ing. Nah, seperti ini ya. Jadi membedakan antara gerund dengan progressive form atau continuous form adalah kalau progressive form dia akan mendapatkan to be plus verb ing. Berikutnya, apa saja fungsi dari gerund? Gerund di dalam kalimat ini bisa berfungsi sebagai subjek. Kita lihat contoh di sini. Smoking causes health problems. Gerund di sini dia berfungsi sebagai subjek. Lalu yang menjadi verbnya itu adalah causes. Dan pelengkapnya health problems. Nah berikutnya, not smoking is healthier. Tidak merokok jauh lebih sehat. As a subject of a sentence, gerund is always singular. Thus, use third person singular form of the verb after gerunds. Nah, gerund ini kalau di dalam kalimat, dia itu akan selalu berpasangan dengan singular verbs, ya. Jadi misalnya kita akan tambahkan s, atau kalau dia menggunakan to be, akan menggunakan is. Eating junk food makes me sick. Inhaling smoke gives me bronchitis. Sama seperti yang sebelumnya. Drinking a lot of coffee is unhealthy. Jadi ini singular verb.
Jadi gerund akan selalu berpasangan dengan singular verb. Berikutnya kita lihat lagi. Jadi untuk membentuk gerund dalam negatif itu kita tinggal tambahkan not saja. Not exercising is bad for you. The doctor suggested not drinking coffee for a while. Jadi kita tinggal tambahkan not kalau misalnya mau kita bentuk gerund tersebut menjadi negatif. Lalu selain sebagai subjek, gerund juga bisa berfungsi sebagai objek dari kata kerja. Nah, perhatikan kalau dia berfungsi sebagai objek dari kata kerja, maka kata kerja yang dapat digunakan gerund itu hanya enjoy, allow, consider, dislike, finish, deny, suggest, dan yang lainnya. Oke, jadi hanya pada kata kerja tertentu saja gerund ini dapat digunakan sebagai objek dari kata kerja. Misalnya di sini kita gunakan kata enjoy. Ya, di sini tadi ada kata enjoy. Kita lihat contohnya, enjoy. I really enjoy running. Perhatikan, menggunakan akhiran ing. Lalu contohnya lagi, kata dislike. Dislike, nah this one, dislike. We really dislike jogging. Jadi setelah penggunaan kata kerja ini, kita harus menggunakan gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang berakhiran ing. Oke, seperti itu ya. Lalu berikutnya, gerund ini ternyata dapat kita gunakan setelah preposition. Jadi sebagai objek dari preposition dia fungsinya. I am thinking of running. Of ini adalah preposition. Jadi setelah preposition kita boleh menggunakan gerund yang berakhiran ing. I'm thinking of running. Oke, jadi apa fungsi gerund yang berikutnya? Gerund dapat digunakan sebagai objek dari preposisi. Apa saja preposisinya? Ini adalah beberapa preposisi yang dapat kita gunakan bersamaan dengan gerund. Jasmine decided against. Ada against. Taking the job. Jadi setelah preposisi, kita gunakan verb ing. Seperti itu. Berikutnya. Next, do not confuse the preposition to with part of the infinitive. To plus base form of the verb. Use gerund, not an infinitive after expression with preposition to. Jadi ini adalah beberapa frasa kata yang sudah fix ya. Contohnya di sini look forward to pasti akan selalu diikuti dengan gerund. I am looking forward to seeing you. Bukan I am looking forward to see you. Nanti ada juga yang kita bahas to infinitive. Nah, kalau to infinitive ini memang dia akan mengikuti verb pertama seperti ini contohnya. Tetapi ini adalah beberapa frasa yang sudah fix akan menggunakan gerund. Jadi kalau misalnya nanti di dalam kalimat atau artikel kalian melihat frasa ini, maka kalian boleh menggunakan gerund setelah penggunaan to. I am looking forward to seeing you. Oke. Nah, apalagi nih selain itu? Berikutnya sebagai subject complement, sebagai subjek pelengkap. My new hobby is running. Jadi di sini kita memberikan informasi terkait subjek yang ada. Hobi baru saya apa? Yaitu berlari. Oke, jadi subject complement. Nah, berikutnya subject complement ini dia biasanya akan diletakkan setelah penggunaan linking verb. Linking verb itu bisa is, am, are. Nah, my responsibility here is operating the forklift. Oke, nah perhatikan di sini operating complements the noun responsibility. Jadi kata operating di sini akan melengkapi subjeknya. Apa itu main responsibility-nya? Apa tanggung jawab utamanya? Mengoperasikan forklift. Oke.
The best thing in life is spending time with loved one. Perhatikan ini adalah linking verb. Setelah linking verb kita gunakan ing apabila dia merupakan subject complement. Subjeknya yang mana? Subjeknya ini yang ada di awal. Komplementnya yang mana? Komplementnya yang ada setelah penggunaan linking verb. Berikutnya untuk to infinitive. Nah, kalau to infinitive ini pembentukannya kita gunakan to diikuti dengan verb pertama. Jadi kita selalu gunakan verb dasar. Contohnya apa? Di sini ada to play. They arrange to play tennis. Mereka mengatur untuk bermain tenis. Jadi to play ini adalah to infinitive. Oke. Nah, perhatikan di sini dalam penggunaan verb to infinitive ada beberapa kata kerja yang hanya dapat kita gunakan bersamaan dengan to infinitive. Sama halnya dengan gerund tadi. Nah, ini adalah beberapa kata kerjanya. Decide, intend, fail, hope, deserve, appear, manage, offer, seem, agree, arrange, plan, pretend, learn, refuse, claim. Kita lihat contohnya. Misalnya kita ingin menggunakan kata, kalau di sini dia pakainya wanted. Oke, kita lihat apakah ada kata wanted di sini. Oke, di sini tidak ada ya, berarti salah satu kata lain yang bisa kita pakai itu adalah wanted. Oke, selain itu kita dapat gunakan lagi kata decided. Coba, nah ini ada decided ya. Decided, this one. Ron decided to learn how to play trombone. Oke, Ron decided to learn. Jadi untuk mempelajari bagaimana bermain trombone. To learn di sini dia masuk ke dalam to infinitive. Berikutnya kata kerja yang dapat diikuti gerund dan dapat diikuti dengan to infinitive. Jadi untuk kata kerja berikut ini, love, can bear, can stand, intend, continue, had, dan yang lainnya. Oke, yang ada di dalam list ini ya. Sebenarnya ada banyak listnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau lihat listnya apa saja, mungkin kalian bisa nanti coba untuk Google ya. Ada banyak kata kerja yang dapat kita gunakan bersamaan dengan to infinitive ataupun dengan gerund. Misalnya di sini kata like. Contohnya, I like to work in an open plan office with a team. I like working in an open plan office with a team. Jadi, kita boleh gunakan kata dengan to infinitive ataupun kita boleh menggunakan dengan gerund. Sama saja. Ya. With little or no change in meaning. Dengan tanpa adanya perubahan makna ataupun dengan perubahan makna. Oke, nah apa sih yang dimaksud dengan adanya perubahan makna ataupun tanpa adanya perubahan makna? Misalnya di sini kita gunakan kata stop. Stop ternyata bisa kita gunakan to infinitive dan gerund. He stopped to talk to her in the office before lunch. Yang kedua, she stopped talking to him and rushed to the meeting. Yang pertama, di sini perhatikan dia berhenti untuk berbicara dengannya di kantor sebelum makan siang. Artinya apa? Dia sedang berjalan di kantor, lalu dia berhenti berjalan sehingga dia bisa berbicara dengan rekan kerjanya. Jadi dia sedang berjalan di kantor, lalu dia berhenti dengan tujuan untuk berbicara dengan rekan kerjanya. He stopped to talk. Dia berhenti untuk berbicara dengan rekan kerjanya di kantor sebelum makan siang. Lalu perhatikan yang kedua, she stopped talking to him and rushed to a meeting. She was talking to him and stopped talking in order to do something. Kalau yang kedua ini artinya dia berhenti berbicara dengan rekan kerjanya dan bergegas menuju rapat. Untuk rapat ya. Jadi dia berhenti berbicara
Artinya apa? Di sini dia sedang berbicara dengan rekan kerjanya, lalu dia berhenti. Dia berhenti berbicara dengan rekan kerjanya dan pergi untuk rapat. She stopped talking to him. Dia berhenti berbicara dengannya. Kalau yang di sebelumnya, she stopped to talk. Dia berhenti untuk berbicara. Jadi berbeda ya. Jadi terkadang ada kata kerja yang ketika diikuti dengan infinitif ataupun gerund dapat merubah maknanya. Nah, berikutnya, misalnya ini ada contoh dari soal TOEFL. Ya, ini adalah soal TOEFL. Penggunaan preposition plus gerund. Sustainable developments call for improving the quality of life for all of the world's people without increase the use of natural resources beyond the earth carrying capacity. Perhatikan di sini for, dia diikuti dengan verb ing. Nah, ini masih benar ya. Lalu berikutnya, the quality of life for all of the world's people. Nah, ini masih benar kalau penggunaan yang di sininya. Karena kan kalau kita lihat B-nya ini berkaitan dengan kata yang sebelumnya. Lalu berikutnya yang C, without, increase the use of natural. Ada penggunaan kata without. Nah, without kalau kita lihat dari struktur pembentukannya, maka setelah preposisi without, dia akan diikuti dengan gerund. Sementara dia di sini hanya menggunakan verb pertama. Jadi, pilihan C ini adalah jawaban yang tepat. Oke, nah ini kalau dalam TOEFL disebut dengan error identification. Oke, jadi harusnya kalau mau ini diubah menjadi benar, dia akan menjadi increasing. Without increasing the use of natural resource. Seperti itu. Contohnya apa lagi? Kalau misalnya masih berkaitan dengan preposisi plus gerund. Very few people in the modern world obtain their food supply by hunt in the natural environment surrounding their homes. Coba saya berikan waktu 5 detik nih. Coba dilihat jawabannya. Perhatikan clue yang saya berikan di atas. Oke, nah kalau kita lihat di sini yang ada penggunaan preposisinya itu by. Setelah itu dia akan diikuti dengan hunt. Ini masih verb pertama. Kalau sesuai dengan aturan yang diberikan, harusnya dia akan diikuti dengan verb ing. Harusnya dia menjadi hunting, bukan hunt. Jadi ini adalah jawabannya yang C. Seperti itu ya. Jadi kalau saya bisa recap, gerund dan to infinitif di dalam kalimat, ini dia bisa berfungsi sebagai subjek ataupun objek di dalam kalimat tersebut. Meskipun untuk pembentukannya, dia membutuhkan kata kerja. Ya, jadi seperti ini. Dalam kalimat, dia bisa berfungsi sebagai subjek ataupun objek. Kalau untuk pembentukannya, pembentukan gerund dan to infinitif, kita membutuhkan kata kerja bentuk pertama plus verb ing untuk gerund dan to plus verb one untuk to infinitif. Jadi kita memiliki variasi lain untuk subjek dan objeknya. Oke, seperti itu saja. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WhatsApp group. Jangan lupa untuk mengerjakan forum dan kuis mingguan.